Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Askadian Silma dengan NIM akhir 38. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dan prinsip donor safety, latihan safety dalam seleksi pendonor darah. Selanjutnya, konsep safety. Ada beberapa, yaitu donor safety, personal safety, produk atau komponen safety, proses safety, dan tian safety. Lanjut. Yaitu ada prinsip safety dalam seleksi donor yang sesuai dengan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik atau GMP Good Manufacturing Practices. Buat umum, pikir aja WA. Ya, ya Allah, ya WA-mu muncul neng kene. WA neng kowe ta. Tolonglah. Dek, WA neng muncul neng pemberian cuy. Tak genten aku lho iki randang-dang selak. Ya balik nih cah, pisan kas. Udan. Iki tenanan. Ya balik pisan kas. Dek. Ih, kok mereng-mereng ini. Yo, tenanan iki. Dah. Balik nih cah. Singkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Askadian Silma dengan NIM akhir 38. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dan prinsip donor safety, patent safety dalam seleksi pendonor darah. Selanjutnya, Kak, ada konsep safety, yaitu donor safety, personal safety, produk atau komponen safety, proses safety, dan tian safety. Selanjutnya, ada prinsip safety dalam seleksi donor yang sesuai dengan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, GMP, Good Manufacturing Practices, hendaklah memperhatikan keamanan dan keselamatan dalam berbagai aspek, mulai dari rekrutmen atau mendapatkan pendonor, pengolahan komponen darah, hingga darah siap digunakan untuk pasien atau blood entablishment atau haruslah sesuai dengan SPO. Pedoman ini memiliki beberapa aneks yang memberikan penjelasan lebih rinci untuk beberapa area atau aktivitas spesifik. Untuk beberapa proses pembuatan aneks yang berbeda dapat diterapkan secara simulation aneks 5. Lanjut, Kak. Yang kedua ada donor safety, rekrutmen donor, cara calon pendonor, tempat atau lingkungan, faktor risiko rekrutmen donor ditujukan di wilayah pendonor dengan kelompok risiko rendah. Tidak dianjurkan dilakukan rekrutmen donor darah di wilayah dengan kelompok populasi. Yang pertama, dengan tingkat permasalahan gizi yang kurang baik, yang khususnya berpengaruh terhadap kasus jumlah anemia yang tinggi. Terus yang kedua ada di daerah yang sedang terjadi wabah penyakit. Yang ketiga di tempat dengan populasi aneka penyakit infeksi dapat ditularkan melalui darah yang tinggi, misal di lembaga permasyarakat tempat rehabilitas atau populasi. Yang keempat, ada kelompok masyarakat tertentu yang berperilaku risiko tinggi. Seleksi calon donor ada validasi identitas dan data syarat dan kriteria anemia, riwayat kesehatan, riwayat kepergian,
proses donasi atau keamanan dan kenyamanan dari personil yang kompeten, alat, dan BHP yang direkomendasikan, teknik pengambilan yang sesuai SPO, pendonor yang memenuhi persyaratan. Pasca donasi, evaluasi adanya reaksi pasca donasi atau penerapan 5S dalam lanjut. Yang selanjutnya ada penanganan. Yang pertama ada hematoma, kompres dingin di awal untuk vasokonstriksi pembuluh darah, kemudian beri kompres hangat atau pemberian sodium heparin setelah 6-8 jam pasca donasi untuk vasodilatasi. Yang kedua ada mual, berikan hidrasi yang hangat dan yang bersifat netral, berikan bau-bau aromatik yang menenangkan. Yang ketiga ada sesak nafas, bebaskan jalan nafas, posisikan setengah duduk, longgarkan pakaian dan cara dikenakan untuk sirkulasi support oksigen. Yang keempat ada sinkop atau shock atau pingsan, posisikan kaki lebih tinggi dari kepala, longgarkan pakaian dan jalan nafas. Stimulasi dengan kromatik oksigen bila perlu, cek TTV atau tekanan darah 120 atau 80, denyut nadi 60-100 kali per menit, laju pernapasan 12-20 kali per menit, dan suhu tubuh 36,5-37,5 derajat Celcius. Lanjut. Kemudian ada personil safety. Personil safety berkomitmen hal 12-15 PMK nomor 91 2015 tentang sumber daya manusia atau SDM dan pelatihan APD yang sesuai dengan dan memadai untuk setiap kegiatan. APD digunakan di area di mana daerah ditangani dan di mana ada risiko tumpahan, percikan atau aerosol. APD harus memadai. Selanjutnya, alat dan BHP yang direkomendasikan. Selanjutnya, proses pengambilan dan pengolahan darah yang sesuai SPO. Kemudian ada proses safety. Yang pertama adalah meliputi proses seleksi, pengambilan darah donor, pemrosesan dan penyimpanan darah, proses pengeluaran pasien yang sesuai CPOB. Selanjutnya, produk safety, pembuatan komponen darah dengan menjaga suhu atau rantai dingin sebelum sampai selesai pengolahan. Kemudian alat yang terkualifikasi dan terkalibrasi waktu pemrosesan uji mutu komponen darah. Ada patent safety, kualitas komponen darah, distribusikan komponen darah dengan sistem suhu rantai dingin, pemastian hasil uji silang serasi, pemantauan reaksi pasca transfusi atau logsbag. Harus ada sistem pelacakan terhadap semua komponen darah yang dikeluarkan untuk menyiapkan penelusuran kembali atau logbag atau pemberian nasihat klinis kepada pendonor jika diperlukan penarikan kembali setiap komponen darah yang dicurigai tidak memenuhi persyaratan. Lanjut. Kemudian konsep dan prinsip donor safety dan patient safety dalam pengamanan darah. Selanjutnya, donor safety. 1. Keamanan donor. 2. Kenyamanan dan keamanan donor adalah prioritas utama. 3. Setiap darah donor dikumpulkan melalui jarum steril baru yang digunakan 1 kali dan kemudian dibuang.
Yang keempat, sebagian orang memiliki darah dalam tubuh 4,5 sampai 5 liter, jadi sumbangkan darah lengkap biasanya kurang dari 10%. Yang kelima, pendonor harus menandatangani form informed consent sebelum melakukan donor darah. Yang keenam, ada pendonor akan dicek kesehatan dan kondisi sebelum melakukan donor darah. Yang ketujuh, pendonor harus diminta untuk memberitahu UTD sesegera mungkin jika terdapat reaksi lambat akibat penyumbangan darah. Selanjutnya, kemudian ada pasien safety, komponen darah yang dikirimkan ke rumah sakit untuk transfusi harus diperiksa terhadap golongan darah ABO dan resus dan diuji saring terhadap email TD. Penggolongan darah dan uji saring untuk pemenuhan persyaratan harus dilakukan oleh SDM yang terlatih menggunakan metode, reagen, dan peralatan yang telah divalidasi. Setiap penyumbangan dan hasil saring email TD reaksi harus dipisahkan dan dimusnahkan sesegera mungkin. Lanjut. Kemudian ada pelatihan safety. Setiap kantong harus diperiksa untuk A. Golongan darah ABO, B. Golongan darah resus. Yang kedua, golongan darah ABO dan resus harus diverifikasi pada setiap kantong darah yang terdapat dan dibandingkan dengan hasil pemeriksaan terdahulu. Yang ketiga, ada jika terjadi ketidaksesuaian hasil komponen darah dari penyumbangan tersebut harus dikarantina hingga ketidaksesuaian hasil telah diselidiki dan diperbaiki hingga tidak ada lagi keraguan. Yang keempat ada pelabelan golongan darah ABO dan resus dari penyumbangan asal donor baru harus dikonfirmasi menggunakan 2 pemeriksaan ABO atau resus. Selanjutnya, kemudian ada pasien safety donor. Yang pertama ada donor baru dan donor dengan riwayat kehamilan atau transfusi sejak penyumbangan darah terakhir harus diperiksa untuk antibodi yang disignifikan secara klinis. Yang kedua ada pemeriksaan harus dilakukan dengan menurut instruksi pabrik SPO atau kriteria penerimaan diterapkan dengan jelas. Yang ketiga ada peralatan harus dikualifikasikan dan metode pemeriksaan validasi. Yang keempat semua rekan harus diberikan tanggal dan bubuhkan inisial petugas yang membuka atau menyiapkan dan menyimpan sesuai instruksi pabrik. Yang kelima ada kinerja laboratorium pemeriksaan harus dinilai secara teratur melalui berikut sertakan dan di dalam program PME. Selanjutnya, selanjutnya, yaitu ada tempat pengambilan donor darah merupakan kontak langsung pertama antar donor dan UTD pengambilan darah harus dilakukan secara aman untuk donor dan pasien. Ada kebersihan lengkap donor, kebersihan peralatan. Selanjutnya, kemudian ada kesehatan dan higienis mencakup kebersihan dan kerapian diterapkan pada semua kegiatan pelayanan transfusi darah. Ada perlindungan produk, perlindungan donor, perlindungan staf, merupakan persyaratan GMP atau Good Manufacturing Practice. Selanjutnya, kemudian ada kebersihan. Semua area pekerjaan perlu dibersihkan setiap waktu. Membersihkan secara teratur, bahan pembersih yang tepat, monitoring kebersihan yang teratur, inspirasi teratur terhadap lingkungan dan pekerjaan, membersihkan tumpahan-tumpahan. Selanjutnya ada kerapian, ketidakrapian area kerja. Yang pertama berbahaya, dua memberikan kesan yang buruk, yang ketiga dapat mengarah pada kesehatan yang buruk jika ditemukan pada
ditemukan pada penimbunan. Yang keempat, menunjukkan kebersihan sedikit atau tidak dilakukan. Yang kelima, semua staf bertanggung jawab menjamin kerapian lingkungan kerja. Kemudian ada area laboratorium. Kondisi laboratorium yang kotor dapat mengarah pada hasil-hasil tes yang tidak dipercaya. Yang pertama ada hasil tes yang tidak benar disebabkan karena reagen terinfeksi atau terkontaminasi. Yang kedua, kontaminasi sampel dan peralatan. Ketiga, keselamatan staf. Keempat, kondisi pekerjaan yang kotor atau tidak rapi dapat menimbulkan kecelakaan. Selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.